Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang toleransi antar umat beragama dalam perspektif agama Islam, bagaimana kita bisa bertoleran ya dengan agama yang lainnya. Baik, langsung saja akan saya share screen. Toleransi beragama merupakan sebuah keniscayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kalau kita melihat dan merujuk pada beberapa dalil dan nas, bahwasanya yang pertama adalah terkait dengan perbedaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13 bahwasanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kata Allah, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Maka sebagai makhluk sosial kita ketahui bahwa kita harus membutuhkan ya sesama manusia. Kita adalah makhluk sosial yang kita wajib eh, saling membantu untuk menjalankan kehidupan di dunia ini ya sesama manusia, sesama di lingkungan sekitar kita minimal maupun dalam spektrum yang lebih lebih besar lagi. Kemudian selanjutnya terkait dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan toleransi antar umat beragama. Yang pertama surah Al-Kafirun jelas. Nanti kan kita sampaikan terkait dengan eh, rincian secara detail tentang ayat-ayat yang berkenaan tentang toleransi antar umat beragama. Yang kedua ada surat Yunus ayat 40 sampai 41 dan terakhir surah Al-Kahfi ayat ke-29. Kemudian eh, dalam surah Al-Kafirun, ya, yang pertama ini kita akan membahas tentang lafal ayatnya dan terjemahannya. Kemudian apa saja kandungan dari surat ini, kemudian penjelasan surah ini dan terakhir perilaku yang mencerminkan tentang surah Al-Kafirun. Langsung saja kita akan melihat terkait dengan surah Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Kata Allah, katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Terakhir adalah untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku. Baiklah, terkait dengan kandungan surah Al-Kafirun ini, ada beberapa. Yang pertama, adanya kebebasan dalam menganut agama dan mengamalkan ajarannya masing-masing. Yang kedua, tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain. Dan terakhir, anjuran untuk bertoleransi, saling menghargai sesama penganut umat agama. Adapun penjelasannya, surah Al-Kafirun termasuk dalam surah Makkiyah karena diturunkan di Makkah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Dinamakan surah Al-Kafirun karena kenapa? Karena menjelaskan kisah Nabi Muhammad SAW terhadap orang-orang kafir. Adapun tokoh orang kafir Quraisy di Mekah pada waktu itu seperti Al-Walid bin Al-Mughirah, Aswad bin Abdul Muthalib, Umayyah bin Khalaf datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini menjadi sebuah eh, momentum kenapa surah Al-Kafirun ini turun. Dari tokoh-tokoh kafir Quraisy ini, mereka bertemu kepada Rasulullah SAW untuk berkompromi menyangkut pelaksanaan ibadah. Dan mereka semua mengusulkan kepada Nabi Muhammad SAW agar umat Islam juga mengikuti kepercayaan mereka dan selanjutnya mereka pun akan mengikuti kepercayaan ataupun agama Islam. Tapi semua itu Nabi Muhammad SAW menolak keras. Dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Turunlah surah Al-Kafirun ayat ke-1 sampai ke-6 ini.
Selanjutnya perilaku yang mencerminkan pemahaman terhadap surah Al-Kafirun. Kalau kita lihat bahwa eh, perilaku yang mencerminkan pemahaman terhadap surah Al-Kafirun ini adalah, kalau kita lihat yang pertama adalah menolak ajakan musyrikin untuk tukar-menukar pengalaman dalam keimanan dan peribadatan, atau bahkan keluar dari agama masing-masing. Kemudian yang kedua, senantiasa meyakini kebenaran agama Islam. Kita sebagai Muslim, kita harus meyakini benar dan mengamalkan seluruh ajaran yang ada di dalam agama Islam. Yang ketiga, menjaga pergaulan kehidupan kita sehari-hari di masyarakat dalam urusan dunia sehingga keamanan ketentraman akan tetap terwujud dengan baik. Kemudian yang keempat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk dan tidak menyekutukannya, senantiasa menanamkan akidah yang kuat dalam dirinya. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan surah Yunus ayat 1 sampai 6. Eh, surah Yunus maksudnya 40 sampai 41. Langsung saja kita bacakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bih wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum wa antum bari'um mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Kata Allah, di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Allah, dan di antaranya juga ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka mendustakanmu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, pun sebaliknya, aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Kandungan dari surat Yunus ayat 40-41 ini adalah umat manusia setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai tauladan, sebagai Rasulullah SAW terbagi menjadi dua. Yang pertama, golongan orang-orang beriman kepada kebenaran kerasulan dan kitab suci yang disampaikan, Al-Quranul Karim. Yang kedua, golongan orang yang mendustakan kebenaran Rasul Nabi Muhammad SAW dan tidak beriman kepada Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui sikap perilaku orang-orang yang beriman yang selama hidupnya di dunia senantiasa bertakwa kepada Allah. Dalam menghadapi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendustakan kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah dan Al-Quran sebagai kitab suci yang berisi firman Allah Subhanahu wa taala. Inilah kandungan dari surat Yunus ayat 41. Adapun perilaku yang mencerminkannya adalah membaca, memahami, dan mentadaburi isi Al-Quran. Tidak berbuat kerusakan, menghormati orang lain dalam menjalani ibadahnya, memperkuat iman dengan memperbanyak ibadah-ibadah soleh, dan terakhir menjaga ketenangan dan kedamaian dalam masyarakat. Surah Al-Kahfi, adapun lafalnya, kandungan dan perilakunya akan kita jelaskan. Yang pertama adalah eh lapas surah Al-Kahfi ayat ke-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradikuha. Wa iz wa yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yaswil wujuh bi'sya syarabu wa sa'at murtafaqa. Allah berfirman, dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Allah. Maka barang siapa yang ingin beriman dengan hendaklah ia beriman kepada Allah, dan barang siapa yang ingin kafir, maka ia pun akan kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang yang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka, dan mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberikan minuman dengan air seperti besi yang mendidih dan menghanguskan muka mereka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling buruk. Surah Al-Kahfi ayat 29. Baiklah, selanjutnya adalah terkait dengan kandungan. Kandungan dari surah Al-Kahfi 29 yang pertama, kebenaran itu datang dari Allah sedangkan kesalahan itu datang dari selain Allah. Yang kedua, manusia baik sebagai individu maupun kelompok memiliki kebebasan penuh untuk menentukan pilihan agamanya yang dianut. Yang terakhir, manusia memilih agama yang salah, yakni tidak berasal dari Allah dan mengandung unsur menyekutukan Allah, maka dia akan mendapatkan balasan yang sangat pedih di azab di api neraka.
Perilaku yang mencerminkan surah Al-Kahfi ayat 29 yang pertama, beriman kepada Al-Quran dengan cara mempelajarinya, memahaminya, mentadaburinya, bahkan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, serta menjauhi larangan-larangannya. Terakhir, berbuat baik kepada sesama. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.